Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah ada pertanyaan masuk lagi pada kami. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tentang hasil pertanian, tapi khususnya tanaman-tanaman yang intinya adalah secara umum tidak biasa dijadikan makanan pokok, seperti tanaman sayuran atau buah-buahan yang lain, karena pada zaman sekarang ini memang yang punya nilai jual itu bukan hanya makanan pokok, tapi semua hampir bisa punya nilai jual, bahkan kadang lebih tinggi. Jadi baik itu seperti cabai, tomat, dan terusnya. Jadi persisnya kalau yang ada di dalam pertanyaan ini adalah, kalau hasil tani saya bukan padi, tapi sayuran seperti tomat dan cabai, bagaimana nisabnya? Apakah sama penghitungannya? Ini adalah pertanyaan dari Rizal Gunawan Lumajang. Jadi intinya adalah pertanyaan tentang hasil pertanian yang bukan padi, cabai, tomat, dan mungkin sudah yang lainnya seperti sayur-sayuran, dan semua kan sudah mempunyai nilai jual yang tinggi kadang. Dalam hal ini maka saya akan menyampaikan pendapat tentang madhab ulama yang menjelaskan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakat itu tidak harus terdiri dari makanan yang menjadi makanan pokok, menjadi bahan makanan pokok seperti padi, jagung, dan lainnya. Jadi langsung saja saya mengikuti menjelaskan pendapat mazhab Abi Hanifah. Sebenarnya kalau kita melihat pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, beliau menjelaskan bahwa tentang pertanian ini ada 7 pendapat ulama mengenai kewajiban zakatnya. Hanya saja langsung saya ambilkan dari mazhab Abi Hanifah, bahwa menurut Imam Abi Hanifah adalah semua tanaman semua yang ditanam, baik itu tanaman yang usianya pendek seperti yang di sawah-sawah itu, atau seperti mangga, kelapa misalnya, buah-buahan dan apapun termasuk sayur-sayuran, menurut Imam Abu Hanifah semuanya adalah wajib dizakati. Jadi kalau melihat ini, maka di samping itu juga mazhab Abi Hanifah tidak mensyaratkan adanya nisab. Jadi tidak sulit cara menghitungnya, mau dapat berapapun, mau hitung jumlahnya berapapun, dan maka menurut Imam Abi Hanifah semua wajib dizakati. Dan ini mungkin juga memang jika dilihat dari keumuman ayat, jadi beliau mewajibkan zakat ini karena melihat pada keumuman ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Bisa saya sampaikan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi intinya dari ayat ini dari wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apapun yang saya keluarkan, katanya Allah, dari bumi. Jadi apapun hasil bumi, di ayat ini secara umum mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian di samping ini mengenai keumuman ayat yang mengatakan wajib zakat di setiap hasil pertanian, mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi semua yang keluar dari bumi, menurut ayat ini, keumuman ayat ini, ma itu kan umum, bahasa pekehnya, usulnya umum. Apapun yang hasil bumi wajib dizakati. Kemudian juga ayat ini dipadukan dengan mengenai nisabnya, mengenai wajiban zakat setiap panen, adalah diambilkan dari surat di Al-An'am ayat 141. Jadi wa'atu haqqahu yauma hasadi, dan keluarkan dan tunaikan hak-haknya tanaman itu ketika panen. Dari sini kemudian mazhab Abi Hanifah mengatakan bahwa dari semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya, dan dizakati setiap panen tanpa harus melihat nisab, tanpa harus mencapai nisab. Jadi wajib zakat tanpa nisab tanaman apapun, intinya itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan ini saya kira juga
sangat penting untuk diikuti ya, di samping memang ada rezeki yang mungkin juga ada hak dari orang lain yang dititipkan pada setiap orang yang punya kepanenan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.